إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah atas limpahan karunia dan rahmat Allah kita masih bisa memenuhi panggilan Allah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal yang ibadah kita sebagai amal yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia hingga yaumil akhir dan termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama lanjutkan bahasan kita tentang suratul Fatihah, di mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat yang pertama, kedua dan ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, segala puji hanya milik Allah. Allah yang memelihara, yang mengatur, yang memberi rezeki dari segala makhluk yang hidup di dunia ini, bahkan seluruh makhluk baina as-samaa'i wal ardh. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di ayat yang keempatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Maliki Yaumiddin. Maliki, Allah itu yang menguasai, Allah itu yang merajai. Yaumiddin, hari kiamat. Jadi maknanya dipanjangkan. Malik Yaumiddin artinya Allah itu Malik, yang menguasai, yang merajai. Yaumiddin, hari kiamat. Islam disebut din. Memang makna din adalah pembalasan.
Sebab di dalam agama ini tidak ada satupun yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik buruk itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil itu pasti setiap orang akan melihat balasan yang Allah berikan. Di dalam surat yang pendek sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Zalzalah ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Besar kecil, setiap amal yang kita lakukan, yarahu, dia akan melihat balasan yang Allah berikan nanti di belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, la tahqiranna bima'rufin walau an talqa akhaka biwajhin dhalqin. La tahqiranna bima'rufin, jangan menganggap remeh, jangan menyepelekan kebaikan. Wah, ini mah kecil kebaikannya. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kau bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria, wajah yang sumringah, wajah yang menyenangkan, senyum. Ketemu dengan saudara dengan wajah yang menyenangkan itu juga luar biasa. Ternyata itu kebaikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian akan api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh biji kurma. Ya, kalau ada kurma, bagi kurma yang kecil dibagi dua, kenyang. Kalau saya punya kurma satu terus dibagi dua, kita bagi dua, kenyang nggak kenyang. Tapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap remeh dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian akan api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh biji kurma. Separuh biji kurma yang kau sedekahkan di jalan Allah, yang kau infakkan kepada saudaramu dengan ikhlas, itu jauh bernilai dibandingkan dengan sedekah yang begitu banyak, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Bukan karena sedekah, bukan karena ngarepin pahala dari Allah. Apalagi kalau orang musim kampanye ngasih itu karena supaya dipilih. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan. Begitu juga keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sekecil apapun, yarahu, dia akan melihat balasan yang Allah berikan kepadanya. Maka buat orang yang beriman, kebaikan sebesar apapun dia akan lakukan, walaupun orang tidak melihatnya, tapi Allah Maha melihat. Wallahu alimun bidatis sudur. Jangankan itu, hati yang paling dalam yang orang tidak tahu apa isi hati seseorang, Allah Maha mengetahui.
beriman, meyakini bahwa segala sesuatu ini pasti akan dibalas oleh Allah, maka orang akan menjadi hati-hati di dalam hidup ini. Tidak akan berbuat seenaknya dalam hidup. Hidup ini ada aturannya, dan Allah memberikan aturan yang luar biasa, aturan yang akan menyelamatkan manusia hidup dunia dan akhirat. Allah berikan pegangan hidup kepada manusia, bahkan Allah mengutus utusan yang luar biasa, memberikan suri tauladan yang mulia kepada kita. Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kan di dalam Al-Quran sampai Allah menjelaskan, fa'aina tadhhabun, kamu akan pergi kemana? Apa yang akan kamu pilih kalau engkau tidak memilih jalan Allah dan Rasulnya, kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya? Jalan apa yang akan dipilih? Fa'aina tadhhabun, in huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu dzikrun lil alamin, menjadi peringatan lil alamin bagi sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, Allah yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Sebenarnya balasan kebaikan yang Allah berikan dan balasan keburukan yang Allah berikan, jangankan nanti di akhir, di dunia saja orang sudah merasakan kebaikan dan keburukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir adalah hari yang pasti, dan ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ketujuh. Kelima. Keberapa? Lupa lagi. Keberapa? Keempat. Astagfirullah. Ya, nanti belajar lagi ke TK. Rukun iman ada berapa? Masa keempat? Kelima. Tadi udah disebut. Beriman pada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Maka kalau orang tidak meyakini adanya hari pembalasan, tidak sah imannya. Ya. Maka siapapun orang di dunia ini silakan berbuat sekehendaknya, tapi yakinlah di yaumil akhir tidak ada satupun yang tidak dibalas, tidak diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Boleh jadi dunia ini orang-orang yang beriman diperlakukan secara tidak adil, tapi di yaumil akhir sebaik-baiknya pengadilan, seadil-adilnya pengadilan, Allah akan membalas setiap hambanya sesuai dengan amalnya. Menjelaskan dalam surat Al-Ahqaf, wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Memang setiap orang akan dibalas derajat manusia sesuai dengan amalnya. Amal yang baik gimana? Amal yang baik. Kalau baik amalnya, derajatnya juga mulia. Kalau buruk amalnya, hina pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuzlamun. Mereka orang-orang manusia di dunia ini, siapapun, sama Allah tidak dizalimi sedikit pun itu. Allah memberikan kesempatan buat siapapun untuk
beramal. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun, tinggal pilih mana jalan yang akan dia tempuh. Apakah kebaikan atau sebaliknya keburukan? Apakah ketaatan kepada Allah atau sebaliknya kemaksiatan kepada Allah SWT? Apakah memilih jalan keimanan kepada Allah atau justru sebaliknya memilih jalan kekufuran kepada Allah SWT? Allah Subhanahu wa ta'ala Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dunia ini, kalaupun seseorang disiksa di dunia ini, sebenarnya belum seberapa siksaannya. Penjara dunia belum seberapa dibandingkan azab yang Allah timpakan di dunia. Maka sungguh mengerikan azab ini yang Allah janjikan bagi siapapun yang mengingkarinya. Terlebih kepada orang-orang yang mengingkari ini, nanti akan merasakan begitu sebentarnya hidup di dunia. Illa asiyatan aw duhaha. Di dalam ayat lain Allah jelaskan, illa sa'atan min nahar. Hidup di dunia ini seperti di waktu pagi atau di waktu sore saja, atau di waktu siang yang sa'atan min nahar, sebagian siang yang waktu sebentar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Fatihah ini disebut Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab. Memang luar biasa dahsyat. Dari kandungannya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini mengandung ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan inti dari ajaran Islam, itu mengajak manusia kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengajak manusia kepada ketauhidan, untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan ilah selain Allah. Karena kalau berlaku demikian, maka dia sudah mengingkari perjanjian antara dirinya dengan Allah SWT. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka sudah mencederai perjanjian ini. Sebab setiap jiwa ini sudah berjanji kepada Allah bahwa Allah lah Tuhan, Allah lah yang berhak untuk disembah, la ilaha illallah. Dan itulah kalimah tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul Allah, supaya umat ini selamat, umat ini menjadi umat yang bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang kelimanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya dengan syaddah, dengan tasdid, dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iya, cahaya matahari artinya. Jelaskan dalam tafsir Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Iya, cahaya matahari. Maka kalau orang membaca iyyaka na'budu tanpa syaddah, cahaya matahari pun na'budu yang kami sembah, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka hanya kepadamu, ini berarti meniadakan apapun kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain.
baik karena manusia maupun karena harta, Allah tidak akan menerima ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah dengan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau kita salatlah menentuh salatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sebagaimana Rasulullah SAW salat. Salat ini ngadepnya ke mana? Mana kita salat? Madhab ke kiblat. Kiblat kita Baitullah. Ada orang-orang yang menyebut, tuh lihat orang Islam itu nyembahnya kemana? Ke batu hitam. Padahal manusia bukan menyembah Ka'bah. Allah menyuruh kepada kita, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah rabb hadzal bait, Tuhan Baitullah ini. Kita salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah. Bukan kita menyembah Ka'bah, tapi memang diperintah oleh Allah. Kalau salat seperti itu, lakukanlah salat. Jangan bawa diri sendiri. Ada orang salat pakai terjemahan, biar jamaahnya ngerti. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagus nggak kalau sholat pakai terjemahan, Pak? Biar jamaahnya paham. Bagus nggak? Bagus. Bagus katanya tuh. Nanti di sini pakai terjemahan, jangan sholat. Walaupun menurut kita bagus, biar orang paham sholat pakai terjemahan. Ada yang terjemahannya Sunda, bahasa Indonesia, wah macam-macam. Banyak juga yang nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Sunda silakan. Ini sudah keluar dari koridor aturan Allah dan Rasulnya. Salat itu sudah ditentukan, baik bacaannya, termasuk tata caranya. Apalagi rakaatnya. Salat subuh dikit banget, cuma 2 rakaat. Kalau saya salat subuh 20 rakaat boleh nggak? Biar sekalian olahraga, kan lumayan. 20 rakaat boleh nggak? Boleh? Nggak boleh. Walaupun menurut kita baik, tapi tidak, ini adalah bentuk ketaatan manusia kepada Allah. Maka orang ibadah mesti mengikuti aturan Allah. Karena asal ibadah itu haram, kecuali yang sudah jelas dalilnya. Sholat 3 rakaat, sholat maghrib, wah bosan 3 rakaat mulu. Kita bikin aja 100 rakaat. Atau sholat jamaah, sholat qashar. Yang paling seringnya sholat qashar. Zuhur jadi 2 rakaat, maghrib jadi berapa rakaat? Kalau di qashar 1,5. 1,5 katanya. Jadi pas ruku, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini orang nggak benar. Jadi yang namanya ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka kalau orang ibadah memurnikan ketaatan kepada Allah, mesti mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.
Ini bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Karena kita diperintah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Luar biasa. Sholat aja ada aturannya. Sholat nggak bisa pakai terjemahan. Kalau kiblatnya berubah boleh nggak? Saya bosan ke sana dulu. Buka dari mana kiblatnya? Barat. Arah sana ya. Saya ngadep sholat ke sana boleh nggak? Nanti juga balik lagi tuh ngadepnya tuh. Muter. Sama aja kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Terus kalau sholat di kendaraan lagi ngadep kemana? Lagi sholat di pesawat gimana? Boleh. Lagi di pesawat ngadep mana tuh sholatnya? Ada di atas, Ka'bahnya ada di bawah. Sholatnya ngadep mana? Depan. Tambah bingung. Kalau urusan begini pasti bingung. Maka orang beribadah mesti mengikuti cara yang sudah ditentukan. Tidak bawa cara-cara sendiri. Salat pun sudah ada waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat subuh ada waktunya. Salat subuh jam berapa sekarang? 4.20. Ya kalau jam kelihatan tuh. Katanya ada benang apa? Kalau ketemu orang kelihatan lah mukanya, tahu gitu, bisa mengenali seseorang. Sholat subuh udah masuk. Jadi sholat subuh itu bukan jam 7. Ya. Ini kadang orang sering sholat, orang Islam sholatnya jam 7 sholat subuhnya. Katanya sekalian duha. Maksudnya sih betul, ibadah sekalian duha, tapi salah. Bukan fardu subuh ya, subhi, fardu duha katanya salat. Fardu duha jadinya. Kan ke bawah, fardunya ke bawah 2 rakaat, duhanya 2 rakaat juga. Ini banyak alasan kita. Semalam kan saya capek kerja. Oh iya, memang kita kadang-kadang untuk Allah, mohon maaf, semuanya tenaga sisa. Coba dari pagi sampai siang kerja nggak kita? Dari pagi sampai siang kita kerja nggak? Kerja ya? Luar biasa. Berapa jam tuh? Hah? 4 jam. Kalau sholat untuk Allah berapa jam? Sholat zuhur berapa jam? 1 jam. 6 menit. 6 menit cukup sholat. Jangan lama-lama. Imam kelamaan diprotes. Apalagi sholat zuhur, sholat asar. Kalau lama itu apa yang dibaca imam? Nggak ngerti. Baca apaan? Jangan-jangan imamnya ngelamun. Luar biasa. Termasuk itu ngerasain tuh. Apalagi kalau sholat Jumat. Ini kebetulan teman saya sampai ketika masuk masjid ngambil air wudu lalu dia duduk nyender ke tiang. Tahu-tahu dia cuman ini kata dia, ini aliran apa ketika nyadar? Kenapa? Masa sholat Jumat nggak ada khutbah, nggak ada kok ini, nggak ada adzan, ini langsung iqomah. Ternyata orangnya ketiduran. Pas masuk masjid nyender tiang langsung. Pas nyadar udah qoman. Dia sampai teriak, ini aliran apa? Masjidnya nggak khutbah, nggak adzan ini. Tahu-tahu qoman saja sholat Jumat. Bapak nyadar Pak, Bapak tidur. Banyak yang begitu. Apalagi mohon maaf, jangan sampai sholat Jumat tuh nyender tiang begitu. Nyender tiang enakan begini. Atau kalau nggak begini, keluar dikit ya suara, langsung berdiri sholat, ngasah sholatnya, batal wudhunya.
Dikiranya sah. Hati-hati, apalagi yang paling depan. Hati-hati yang paling depan jangan. Ini godaannya luar biasa memang tiang. Lihat, banyak yang memilih tiang. Banyak yang memilih. Karena orang ingin bersandar dengan tiang. Dia merasa bahwa dengan tiang itu punya keuntungan buat dia. Betulan itu. Coba lihat sholat Jumat. Banyak orang memilih tiang. Tiang-tiang di sini nggak kelihatan, nggak ketahuan kalau bisa. Biasanya kalau tiang itu udah cepet penuhnya. Kalau ini rata-rata yang dekat tiang penuh semua. Ya memang luar biasa. Tapi memang begitu yang namanya ibadah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bisa seseorang ibadah dengan kemauannya sendiri. Ditolak oleh Allah. Tidak akan diterima. Maka kalau orang memahami sesungguhnya syarat amal itu ada dua, Allah jelaskan dalam surat Kahfi. Satu, amal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, amal itu dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah na'budu, kami beribadah, kami menyembah, tidak kepada yang lain. Ibadah apapun, baik sholatnya, puasanya, hajinya. Maka kalau orang ibadah bukan karena Allah, Allah tidak akan menerima ibadahnya. Apalagi ibadah karena mengharapkan ganjaran manusia, karena ingin dipuji oleh manusia. Rasulullah SAW sampai mengingatkan dalam riwayat Imam Ahmad, akhwafu alaikum asyirkul asghar, yang aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar, apa syirik kecil itu? Ar-riya wa syirkul asghar. Riya adalah syirik kecil. Riya itu apa? Al-amalu li ajlin nas, beramal karena ingin ngarepin pahala, ganjaran, pujian sama manusia, bukan sama yang lain. Maka kalau orang sholat khusyuk ketika dilihatin orang, tapi nggak khusyuk ketika tidak dilihatin oleh orang, maka ini mesti hati-hati. Jangan sampai amalnya nol di sisi Allah SWT. Maka orang yang ikhlas tidak akan berubah, dilihat atau tidak dilihat, diperhatikan atau tidak diperhatikan, dia akan memperbaiki dan memperbagus amalnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang mau disampaikan? Masih ada waktu? Kenapa? Ada. Ustaz, tanya dikit dong. Itu ada perbedaan pendapat apa bagaimana ya? Yang masalah sholat fajar, sunnah fajar itu. Sholat sunnah fajar, apakah itu tahiyatul masjid juga harus atau tidak? Gimana sih yang sholat sunnah fajar itu gimana? Apakah qobliyah fajar, apa tahiyatul masjid? Jadi apakah sholat sunat fajar, sholat sunat fajar ya, sholat sunat qobliyah subuh sebetulnya itu? Apakah itu sholat termasuk sholat tahiyatul masjid juga? Ya beda. Sholat tahiyatul masjid ketika orang masuk ke masjid. Jadi kalau saya sih seringnya ketika masuk masjid saya sholat tahiyatul masjid. Ya, apapun yang dilakukan tahiyatul masjid dulu. Kalau sholat sunnah diutamakan memang di rumah. Tapi kalau seperti ini kan nggak bisa. Masa saya mau sholat sunnah ke rumah dulu? Rumahnya dicondet tetap. Habis itu kesini lagi, habis saya sholat. Memang sholat sunnah dalam riwayat Imam Muslim lebih utama di rumah. Karena memang Rasulullah SAW rumahnya juga berdekatan dengan masjid. Kalau rumah kita berdekatan dengan masjid, saya seringnya ketika sholat subuh ada, ya, kalau sebelum bangun kita, sebelum sholat subuh sudah bangun, ya, saya witir seringnya saya lakukan sesudah sholat isya. Ya. Pokoknya sesudah sholat isya sebelum tidur saya
selalu melakukan salat witir. Ya. Supaya apa? Supaya kita sebelum tidur sudah menunaikan salat witir. Ini hadisnya sahih dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah SAW berwasiat, Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan 3 hal. 1, salat witir sebelum tidur. Loh kok kalau begitu nggak bisa salat malam? Bisa. Kan salat witir penutup salat malam. Kata siapa? Karena ini hadisnya sahih. Rasulullah memang sering melakukan salat witir itu di akhir salat malam, sepertiga akhir. Jadi setelah salat malam itu Rasulullah SAW melakukan salat witir. Kalau kita bangun jam 4 terus kita belum salat witir, ya salat witir silakan. Ya. Tapi kalau sudah salat witir, tidak usah salat witir lagi. Yang keduanya, kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan sholat duha 2 rakaat. Dalam sehari semalam itu sholat duha di siang hari, di pagi hari 2 rakaat jangan tinggalkan. Luar biasa kan kalau lihat keutamaannya, nanti bisa dibuka. Ini sudah paham semua, kelihatan yang rajin sholat duha itu kelihatan dari mukanya itu luar biasa, bercahaya kalau kelihatan sholat duha itu. Minimal 8 rakaat, 12 rakaat di sini sholat duha. Nah, kalau yang aminnya teriak itu biasanya agak jarang dilakukan. Cuman amin doang, nggak cukup amin doang, lakukan. Ya Allah jadikan kami amin, nggak cukup amin doang, lakukan di dalam salat. Yang ketiganya kata Rasulullah SAW, jangan kau tinggalkan puasa 3 hari di pertengahan bulan. Kapan nih kalau bulan ini jatuhnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, insya Allah. Ya. Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, Minggu, besok tuh Yaumul Bid, pertengahan bulan itu dianjurkan Rasulullah SAW. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Bahkan riwayat hadis lain khusus tentang salat puasa Yaumul Bid juga ada, hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau bisa kita nggak bisa puasa Senin Kamis, minimal dalam sebulan 3 kali. Karena puasa ini 3 kali ini yang kita lakukan dalam sebulan, pahalanya sama dengan kita puasa sebulan penuh, luar biasa ya. Maka rugi kalau kita nggak puasa. Jadi kalau orang salat ini, salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid, lakukanlah. Kalau setelah itu karena rumahnya jauh, saya mau salat sunat subuh, qobliyah subuhnya masih ada waktu, silakan. Karena antara adzan dan iqamah itu ada salatnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Bainal adzan wal iqamah itu ada salatnya. Buat orang yang mau salat silakan. Yang enggak salat pun silakan saja. Termasuk antara adzan dan iqamah waktu maghrib. Nah, ini kan sunnahnya bukan sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad. Ya, kalau dilakukan nggak perlu apa-apa. Mau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid itu duduk-duduk silakan. Kalau tadi qobliyah zuhur lebih utama, ya. Ba'diyah zuhur juga lebih utama. Kalau bisa qobliyah zuhur itu lakukan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, ba'diyah zuhur juga termasuk muakkad, yang sangat dianjurkan. Nah, kalau orang masuk masjid pertama kali, lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara sudah dekatnya hari kiamat ada dalam Sahih Muslim. Ketika orang masuk masjid itu tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau bisa, walaupun mepet nih, makanya sebaiknya mohon maaf gitu kan. Kadang-kadang sekarang banyak problema kalau sholat ini di waktu. Plus minus juga, ya. Jadi kalau waktunya saya masih ada nggak sholatnya? Padahal sebetulnya yang utama ini adalah sholat ini kan ketika adzan dikumandangkan ini mestinya nunggu jamaah. Karena adzan itu kan panggilan sholat. Masa udah ada adzan langsung qomat gitu kan? Beri kesempatan juga jamaah, apalagi yang datangnya macam-macam. Ya. Apalagi yang macet. Kalau dari sana kan gedungnya macet-macet gitu ya. Dari gedung sebelah aja yang berapa itu dari sana? Bagi lantai 1 macet jalannya kan, banyak yang dilihat ketika ada atas. Jadi nggak bisa cepet jalan. Lirik kiri, lirik kanan dulu. Lah iya betul kan? Emang nggak ngelihat kalau mau ke sini? Ada yang nggak ngelihat mau ke sini? Nggak kan? Ngelihat semua kan? Ya. Jadi kalau orang ketika ada sebaiknya menunggu.
termasuk adzan subuh. Ya, memperbanyak jamaah itu lebih baik. Dan kalau bisa sholat subuh itu ya suratnya agak panjang-panjang. Ya, minimal 50 ayat, maksimal 100 ayat. Iya, masa ketawa? 100 ayat kan nggak banyak, paling surat As-Saffat gitu kan Rasulullah mencontohkan gitu sholat subuh. Surat Waqi'ah gitu ya. Surat Waqi'ah kapan selesainya? Saya udah mau kerja berangkat kok siap lagi. Kita banyak alasan kalau mau sholat. Saya merasakan kalau saya sholat subuh, ya, terus saya bacanya suratnya agak panjang. Di belakang ini ketika mau sholat nggak batuk. Pas saya suratnya agak panjang, kadang batuk gitu. Konsentrasi ketika baca pun, akhirnya ada orang buru-buru gitu. Lah ya tadi nggak batuk, saya baca Fatihah nggak batuk. Lah ya ketika takbir pun nggak batuk. Lupa saya baca surat Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Apalagi sampai selesai, pertengahannya udah batuknya udah seperti itu. Kalau itu batuknya sengaja, hanya ingin menertawakan imam, awas hati-hati. Itu mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi kalau ada imam bacanya panjang, nggak usah batuk-batuk, nggak usah. Diamin aja, dengerin, nikmatin. Walaupun kita kesal. Rasulullah aja pernah dikeselin sama sahabatnya. Karena apa? Karena Rasulullah baca suratnya panjang-panjang. Tapi itu bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu Rasulullah beringankan, termasuk sholat subuh. Makanya dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah dalam sholat subuh tidak pernah panjang-panjang. Paling dalam rakaat pertama baca surat As-Saffat, rakaat kedua Waqi'ah, atau baca surat Qaf. Betul. Kalau kita surat Qaf, kenapa terasa panjang? Karena nggak hafal. Nah iya, hafalnya surat Qul sama Al-Falaq An-Nas itu paling panjang itu pun. Ya ketika ada imam baca surat Wadduha, wah kepanjangan ini. Wasyamsi Wadduha aja udah kepanjangan. Karena udah biasa kuliah kulhu alhaqumut al-asr. Lo kan itu sah hiasa, betul. Sah. Biar cepat sudah jam 1 sah. Pokoknya sah baca apa yang dilakukan, yang dibaca. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat, termasuk di sholat-sholat fardu ini, bagaimana sholat sebaiknya? Maghrib Isya pun bahkan Maghrib lebih panjang ketimbang sholat Isya. Rasulullah kalau sholat Maghrib itu baca di antara surat Al-Mursalah, An-Naba ke bawah. Tidak yang panjang-panjang. Itu cukup pendek sebetulnya surat An-Naba. Surat An-Naba kalau dibacanya lancar paling sekitar 5 menit pun nggak nyampe. Ya. Kalau bacanya lancar. Kalau bacanya nggak lancar 3 jam juga nggak nyampe. Baca segitu-gitu insya Allah nanti 2 jam, 3 jam baru nyampe. Maka sholat itu dianjurkan, termasuk surat-surat. Ini sebetulnya tidak wajib, tapi disunnahkan. Kalau sholat itu, sholat Maghrib, sholat Isya, rakaat pertama surat Al-Takasur misalkan, rakaat kedua baca surat sesudahnya Al-Asr. Ya. Rakaat yang pertama dan kedua ini sebaiknya berurutan atau surat sesudahnya. Rasulullah baca surat Al-Jumu'ah, lalu baca Al-Munafiqun, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Ya. Kalau kita hafal, kalau enggak ya gimana terserah. Karena itu bacaannya sunnah. Tapi sangat dianjurkan untuk membaca berurutan. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah fajar beda. Dan pahalanya juga luar biasa. Kalau orang melakukan sholat sunnah qobliyah fajar dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya ini sumbernya juga di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Pahalanya cukup besar. Bacanya apa? 2 alam, bukan alam gaib sama alam nyata. Apalagi uang yang macam-macam dalam itu masuk alam gaib. Ada yang mau menggandakan uang, saya bisa menggandakan uang. Saya bisa membantunya kebetulan. Ya, nggak usah jauh-jauh ke sana. Ya. Kalau ada yang mau menggandakan uang, bukan hanya 10 kali lipat. Saya bisa sampai 700 kali lipat membantunya. Itu masukkan ke kotak amal. 700 kali lipat Allah balas. Insya Allah digandakan uangnya. Tapi saya nggak janjiin sekarang, mungkin nanti di mil akhir kalau ikhlas. Ya, kalau itu kan janjinya sekarang.
Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, wabil khusus di dalam ibadah kita, di dalam keseharian kita, agar kita tidak menyimpang, naudzubillah, tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Saya kira cukup ya, sudah jam 1 lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa